Karena Bambang Tri pernah dipenjara, lalu sekarang katanya muncul buku kedua. Dia bermubahalah ya. Ngeri-ngeri sedap sih itu. Tentunya harusnya ada jawaban atau mereplaynya siapa. Saksikan saja di tayangannya yang sudah saya wawancara berikut ini. Terima kasih. Saya susah sekali mencari Anda ini. Oh ya, ya. Saya tertarik karena Anda tiba-tiba muncul di tengah hiruk pikuk pemberitaan yang ramai tentang hacker itu tadi. Ya. Tiba-tiba saya dipolisikan gitu aja. Oh, yang pertama itu. Yang pertama. Larangan buku itu kan bukan oleh polisi ya, harusnya oleh kejaksaan kalau. Iya jelas itu. Bahkan ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa tidak ada instansi lain kecuali Kejaksaan Agung yang berhak melakukan pengajuan pelarangan buku kepada pengadilan. Gitu. Jadi yang larang siapa waktu itu? Terus ada di penjara? Ya saya nggak tahu, hantu belau dong berarti karena nggak ada tuh. Polisi nggak punya wewenang untuk melarang buku, gitu. Dan buku Anda nggak diperbanyak kan sebenarnya? Yang mau perbanyak siapa? Nah itu cerita lain Pak. Jadi karena itu buku saya terbitkan secara indie, maka manual kan tentu ya. Kalau yang pesen luar biasa Pak. Ketika saya ditahan itu 1 juta orang pemesan buku itu. Yang buku pertama? Ya, buku pertama. Ya, ini kita bicara buku pertama dulu ya, supaya kronologis gitu. Ya. Emang bukunya apa sih? Mempengaruhi apa waktu Anda ditangkap, terus Anda ada disidangkan? Ada memang membahas buku itu? Yang persidangannya itu malah lucu lagi karena buku saya nggak disentuh sama sekali. Jadi diganti dengan pasal tunggal ITE yang diadili Facebook saya. Facebook. Ya. ITE berarti undang-undang itu ya, elektronik itu ya. Ya undang-undang yang nggak jelas maksudnya itu kan. Banyak sekali korbannya itu. Ya. Termasuk juga wartawan yang bilang itu apa? Ke tempat buang jin anak itu kan ada sandungan ITE juga. Iya, memang itu jelas itu. Kalau zaman Orde Baru itu pasal karet ya. Iya betul. Itu zaman Belanda, Hatzai Artikelen itu. Hatzai Artikelen. Ya, maksudnya kebencian itu kepada siapa ya? Kebencian kepada Belanda. Belanda harusnya. Nah ini kan masa kita benci pemerintah sendiri kan? Enggak, absurd ya. Absurd, nggak masuk akal gitu loh Pak. Jadi kita ketawain aja itu undang-undang itu gitu. Gitu. Padahal untuk transaksi elektronik sebenarnya intinya. Betul, dan saya kemarin mendengar pendapat ahli pidana Profesor siapa itu yang sudah Adi Hamzah ya. Ya, dia mengatakan undang-undang di luar KUHP itu nggak boleh sanksinya melebihi 1 tahun. Iya betul. Itu secara prinsip hukum aja pembentukan undang-undang itu sudah salah kan. Ya, tapi saya bukan ahli hukum, saya cuma mengutip pendapat ahlinya kan. Tapi Anda korban dari pasal itu? Ya. Dari undang-undang itu? Mungkin saya target utama dari pasal itu. Karena bukunya sensitif ya? Ya, sensitif atau tidak kan bukan saya yang menilai. Nggak, bukunya kan judulnya aja udah bikin ngeri-ngeri gitu. Ya, Jokowi Undercover. Ya, tapi biasa kan dalam dunia penulisan buku judul harus kita pilih yang itu kan konsep jurnalistik biasa. Judul harus sensasional gitu loh. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya dengan judul Jokowi Undercover yang pertama aja Anda sudah masuk penjara, apa Anda nggak takut dengan bikin lagi Jokowi Undercover 2 atau memang di sana ada solusi menjawab yang pertama? Ya jelas, karena saya yakinnya begini Pak ya, karena yang pertama itu dikaitkan dengan pasal 28 ITE itu ada unsur sara. Oh, saranya di mana? Ya itu karena dianggap saya mengatakan Jokowi anak PKI dan beribu Cina ya, itu langsung dikaitkan dengan sara itu.
Padahal bukan begitu kan? Ya maksudnya? bukan dong, itu kan saya mencarikan fakta tanpa komentar yang mendiskreditkan golongan manapun gitu. Kayak itu Pak siapa? Pak Edi Mulyadi itu kan di persidangan terbukti tidak mendiskreditkan suku manapun, Nah, gitu tentang loh. Jembuangan itu. Iya, itu metafora biasa, Ya. gitu loh. Kan analoginya gampang sekarang. Nggak, Sarah yang tadi dimaksud tuh maksudnya anak PKI dan Cina itu, Iya. maksudnya ke siapa itu? Kan Anda juga katanya punya apa hubungan baik dengan semua apa itu relationship misalnya Cina. Anda katanya saya dengar istri Anda juga kan? Oh iyalah, itu saya sampaikan di persidangan. Mana mungkin saya punya kebencian jenis apapun kepada Cina kan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan eksklusif dari kami, Meditarium Channel, yang mendapatkan narasumber penulis Jokowi Undercover 3, 1, 2, yang ketiga lagi disusun katanya. Jadi saya berpikir, atau kami tim dari redaksi berpikir, pencarian ini cukup melelahkan, hampir lebih dari 7 hari, dan kini kembalikan ke publik atau yang menonton, silakan menafsirnya sesuai dengan pendapat atau apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Nantikan lagi narasumber kami secara eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.